Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Yang udah ngeklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasinya. Jangan lupa juga ya teman-teman bantu share di sosial media yang kalian punya, biar channel ini makin berkembang ke depannya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, aku mau share lagi ya teman-teman kegiatan harian aku. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang tinggalnya di desa. Nah, yang pertama di sini aku mau beresin dulu nih setrikaan yang udah rapi, karena aku tuh tadi mulai nyetrika dari jam 5 subuh ya teman-teman, dari pas suami berangkat kerja. Dan ini jam 7-an baru selesai aku nyetrikanya. Langsung aja di sini aku mau beres-beres dulu. Nah, terus tadi ada anak aku ya di kamar. Dia tuh baru bangun tidur. Untung banget anaknya tuh baru bangun pas aku udah selesai nyetrikanya. Mungkin kalau dia bangunnya tuh lebih dulu sebelum aku selesai nyetrika, pastinya aku nggak bakal selesai ya untuk nyetrikanya, pasti bakalan ketunda gitu. Nah, mumpung anaknya masih anteng di kamar walaupun udah bangun juga, di sini aku mau beresin dulu nih baju yang udah rapi tadi ke lemari. Nah, terus tadi juga aku masukin ya kasur yang di depan TV tuh ke dalam gudang, karena biasanya aku kalau udah selesai make aku taruhnya di situ, karena kan untuk si lantainya mau aku sapu dulu ataupun mau aku pel dulu. Jadi untuk kasurnya aku keluarin lagi nanti pas aku mau make entah sore ataupun malam gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sekalian aja beresin nih yang di atas lemari. Ini lumayan berantakan ya teman-teman, karena emang aku naruhnya tuh di situ karena nggak ada tempat lagi. Sekalian aja nih untuk si sejadah sama mukena juga aku lipet, aku taruh ke agak ujung karena biar kelihatannya tuh nggak terlalu berantakan ya. Nah, setelah beres aku masukin baju ke lemari sekaligus beresin yang di atas lemarinya itu. Tadi tuh aku lanjut nyapu gitu ya teman-teman sama ngepel, cuman gak aku record karena pasti nanti videonya tuh bakal kepanjangan. Nah, lanjut lagi aja ya. Ini aku udah mau beresin perdapuran dulu ya teman-teman. Di sini aku mau cuci piring karena ini cucian piring aku tuh lumayan agak banyak ya. Karena setelah aku cuci piring ini tuh nanti aku bakal cuci piring lagi karena kan wastafel akunya kecil ya teman-teman. Jadinya tuh nggak cukup kalau untuk banyak-banyak. Nah, jadi di sini aku satu-satu dulu yang ada di wastafel aku cuciin. Nanti kalau udah rapi semua di sini, aku bakal ambilin lagi piring ataupun gelas-gelas yang kotor gitu. Lanjut aku nyuci lagi. Nah, ini tuh cuciannya tuh nggak terlalu banyak ya yang pertama, karena ini tuh barangnya tuh lumayan pada gede-gede ya teman-teman, kayak teflon, kayak tempat magicom gitu. Ini kan kelihatannya tuh pada gede. Jadi untuk si wastafelnya tuh kelihatan penuh banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Selama masih bisa 2 ataupun 3 kali cuci piring, kita lakuin aja. Oh ya, tadi juga aku sempat lap-lap dulu untuk si bawah sutil sama pot itu ya teman-teman, terus sama si perbumbuan juga. Tadi raknya tuh aku geser dulu, aku lap-lap karena itu lumayan kotor ya teman-teman. Nah, terus tadi juga untuk si mejanya sekalian aja aku lapin, karena nanti kan untuk si cucian piringnya tuh pasti bakal ditaruh di situ, karena untuk si rak cucian piringnya tuh gak bakalan cukup. Nah, ini bisa kalian lihat ya teman-teman, banyak banget botol-botol yang kosong yang mau aku cuciin. Nah, nanti aku bakal sekalian aja ya teman-teman ngelapin meja yang bagian ini karena bakalan kotor juga. Nah, ini aku beresin dulu untuk tempat-tempat food prep itu, aku taruh ke lemari ini ya, karena untuk penyimpanannya tuh sekarang di situ. Nah, ini lanjut di sini aku mau ngambil beras tadi ya teman-teman. Sekalian tadi juga ada minyak karena stok minyak aku tuh udah habis banget. Ini udah pertengahan bulan, aku belum belanja bulanan lagi. Nah, lanjut ini kita cuci piring part yang kedua. Nah, ini tuh botol-botol kebanyakannya. Ini tuh aku belum sempat isi lagi ke kulkas karena emang waktunya buat nyuci dulu botol minumnya ataupun si mug-mugnya itu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf itu untuk cucian bersihnya aku tumpuk di situ ya teman-teman, karena untuk si rak peniris piringnya tuh aku nggak punya lagi ya teman-teman, selain yang rak piring doang itu tuh. Itu pun aku cuman bekas lemari piring yang beling itu loh, yang kaca gitu. Aku ambil itunya aja buat nanti aku bikin tatakan di atas wastafel. Nah, kalau untuk si baskom ataupun kayak teflon ataupun apa yang gede-gede gitu, aku taruhnya tuh di meja sampingnya ya teman-teman. Nah, sekalian juga tadi aku nyuci beras karena emang aku belum masak nasi ya teman-teman. Nah, ini ada sisa nasi juga, sekalian aja aku taruh di atasnya biar sekalian diangetin ya. Nah, ini udah beres. Jangan lupa untuk mejanya tuh dibersihin dulu, walaupun bentar lagi juga bakalan masak, tapi ini untuk si meja kompornya, untuk area dapurnya aku bersihin dulu biar
dan nanti kalau mau masak tuh enak ya teman-teman, si dapurnya tuh udah bersih. Nah sebelumnya juga di sini aku mau isi ulang dulu nih untuk si minyak sayur karena ini udah habis banget ya teman-teman. Ini juga aku baru beli 1 liter aja karena emang belum belanja bulanan. Mungkin kali ini belanja bulanannya tuh gak bakalan ada, paling aku bakalan belanja seperlunya aja gitu, karena untuk minyak mungkin itu udah pada habis, tapi untuk yang lainnya tuh masih pada ada. Setelah selesai aku ngerepil minyak, nah di sini aku mau lanjutin ngelapin bawah kompor dan ternyata makjreng. Lihat teman-teman, itu tuh bawahnya kotor banget karena di rumah aku tuh banyak tikus yang nggak tahu kenapa nih di dapur ada aja gitu tikus. Nah dan di bawah kompor itu tuh kotor banget, kotoran tikus, bukan kotoran tikus sih ya teman-teman, malah lebih ke sisaan tulang-tulang yang kecil sama sampah-sampah yang kecil gitu loh teman-teman. Nah ini juga di bawahnya tuh banyak semut, jadi di sini aku kasih ini aja karbon gitu ya teman-teman. Nah udah, setelah beres aku lap-lap, lanjut aja di sini aku mau langsung masak. Nah di sini aku udah siapin ya teman-teman bahan masakannya tuh apa aja. Nah ini ada perbumbuan sama kerang hijau. Nah ini pertama kalinya aku mau masak kerang hijau karena sebelumnya tuh aku gak pernah masak yang kayak gini ya teman-teman. Pasti kalian juga tahu masakan aku tuh yang kayak gitu-gitu aja. Nah berhubung ini ada yang jualan kerang hijau lewat depan rumah, jadinya aku tawarin aja nih ke pas suami mau atau enggak. Dan kata pas suami boleh katanya gitu, ya udah aku beli aja. Ini aku belinya juga nggak banyak ya teman-teman, cuman 2 liter aja dan itu dapatnya tuh 1 baskom gitu. Nah dan itu tuh aku belinya tuh kemarin, jadi aku udah rebus dulu, takutnya tuh kan bau ya teman-teman untuk si kerangnya. Lanjut di sini aku mau blender dulu untuk perbumbuannya. Nah ini untuk bumbunya tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, terus aku tambahin kemiri, sama aku pakai cabai rawit hijau ya teman-teman biar pedes. Terus aku tambahin cabai merah besar juga 2, nggak banyak-banyak untuk cabai merahnya. Nah sama tadi tuh aku masukin lengkuas, jahe, sama kunyit ya teman-teman. Udah untuk perbumbuannya kayak gitu aja, langsung aja aku blender semua. Nah ini udah selesai. Di sini aku mau tumis-tumis dulu untuk perbumbuannya sampai nggak bau langu. Nah ini aku nuangin bumbunya tuh sampai nggak ada yang tersisa sedikit pun di choppernya ya teman-teman, karena sayang banget kan ya, nggak mau rugi banget aku. Nah pokoknya tadi aku tunggu dulu sampai si bumbunya tuh benar-benar kering. Setelah kering nih aku baru kasih minyak ya teman-teman. Ini aku ngasih minyaknya juga sedikit-sedikit karena takut ngasih minyaknya tuh bakalan kebanyakan ya teman-teman. Nah berhubung ini bumbunya tuh udah mateng ya, ini aku tambahin salam sama serai biar wangi ya teman-teman untuk si kuahnya. Nah tadi aku tambahin minyak lagi, ternyata kurang ya teman-teman untuk si minyaknya. Lanjut aja di sini aku masukin nih untuk si kerang hijaunya. Nah berhubung ini kerang hijaunya tuh udah aku rebus, jadi nanti untuk masak si kerang hijaunya tuh nggak terlalu lama ya teman-teman, nunggu airnya mendidih sebentar aja juga nanti aku matiin. Nah ini aku langsung tambahin air aja ya teman-teman. Di sini untuk ngasih airnya secukupnya aja. Jujur aja ya bun, pas pertama kali aku mau masak ini tuh aku kurang yakin gitu sama masakan aku, takutnya tuh nggak enak karena kan memang ini yang pertama kalinya ya aku masak kerang kayak gini. Jadinya tuh takut masakannya tuh kurang enak gitu loh teman-teman. Tapi ternyata pas udah selesai masak, pas suami makan, dan ternyata dia tuh sampai nama berkali-kali dan berarti itu masakan aku enak ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke masakan yang kedua, karena kan Sakwil gak makan kerang hijau ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin oncom. Di sini aku mau bikin tutug oncom ataupun blakotok oncom gitu. Cuman di sini untuk oncomnya tuh aku pakein kemangi aja, gak aku tambahin lenca ya teman-teman. Jadinya tuh cuman oncom pakai kemangi dan itu tuh enak banget sih ya menurut aku, walaupun gak pakai lenca juga. Oh ya ini untuk oncomnya juga aku gak banyak-banyak. Tadi tuh aku cuman beli 1 kotak aja ya teman-teman, dan itu tuh harganya 1000 atau berapa gitu, pokoknya aku lupa. Nah pokoknya aku masaknya segini aja karena ini untuk 1 kali makan doang ya pas suami pulang kerja. Pokoknya yang aku masak hari ini tuh habis dalam 1 kali makan aja ya teman-teman. Nah kalau untuk kerang itu tuh nggak aku habisin berdua aja sama pas suami. Ada saudara yang ke rumah dan aku tawarin makan dan katanya mau gitu, ya udah kita makan bertiga gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk perbumbuannya di sini sama aja, aku tambahin garam, micin, sama gula. Bedanya kalau yang oncom di sini nggak aku tambahin micin ya teman-teman, cuma nanti aku tambahin ladaku kayak gitu udah. Nah sekalian aja di sini aku refill untuk gula karena yang di toples kecil itu untuk gulanya udah habis.
Mohon maaf banget kalau di durasi yang ini tuh tripodnya tuh agak goyang-goyang karena ini tuh digoyangin sama Sakwil. Anaknya tuh udah ngereok banget minta digendong gitu ya teman-teman. Jadinya tuh aku kadang gendong, kadang kemasakan lagi, dan ya gitu lagi ya teman-teman. Tripodnya tuh pasti bakal digoyang-goyangin lagi sama orangnya. Tapi nanti Sakwilnya bakalan aku gendong di akhir karena anaknya tuh udah ngereok banget minta digendong. Biasalah ya teman-teman, namanya juga baru bangun tidur, pasti anaknya tuh agak manja sedikit, nggak apa-apa. Kita harus nikmatin masa-masa anak lagi manja sama kita. Pasti nantinya kalau anaknya udah makin besar lagi, udah gak mau kita gendong lagi. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, ini anaknya tuh aku gendong karena gak mau aku turunin, tapi nanti aku bujuk dia buat nonton TV dulu sebentar sebelum aku nyelesain masakan ini dulu, karena ini juga udah mau selesai. Nah, ini maaf banget aku ngicipin untuk yang oncom tuh pakai tangan ya teman-teman. Nah, ini untuk bocilnya aku suruh nonton TV dulu sebentar sambil nungguin aku nyelesain masakan aku dulu. Nah, ini untuk oncomnya udah matang ya teman-teman, aku langsung taruh aja ke mangkuk. Nah, itu untuk tungku yang sebelahnya lagi juga mau aku matiin ya teman-teman, karena untuk si kerang hijaunya tuh udah mateng. Nah, ini untuk oncomnya udah mateng. Terus nanti aku bakal ngegoreng kerupuk buat menu tambahannya lagi. Nah, ini aku lagi panasin minyaknya dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk kerang hijaunya mau aku taruh dulu ke mangkuk. Ini kalau kurang nanti bisa ngambil lagi ya teman-teman. Nah, Masya Allah, ini tuh enak banget. Aku bangga banget bisa bikin ini karena ini pertama kalinya aku bikin kerang hijau. Nah, ini untuk minyaknya tuh udah panas. Nah, ini tuh kerupuk, ini aku bikin ya teman-teman, ini tuh dari sisa nasi gitu. Nah, aku kalau ada sisa nasi tuh suka bikin kerupuk kayak gini. Nah, ini tuh sisanya tuh cuma segini ya teman-teman, karena udah aku masak gitu duluan. Nah, karena sekarang tuh aku nggak bikin gorengan, jadinya di sini aku goreng kerupuk aja. Ini tuh wangi banget ya teman-teman, wangi kencur sama bawang putih kayak gitu. Pokoknya ini tuh nggak kalah sama kerupuk-kerupuk yang ada di warung kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh malah lebih terjamin gitu ya untuk perbumbuannya, nggak pakai pengawet gitu ya, karena ini tuh bikinan sendiri. Nanti deh kapan-kapan insya Allah bakal aku share lagi ya teman-teman cara aku bikin kerupuk dari sisa nasinya tuh kayak gimana. Nah, ini aku ngegorengnya tuh nggak terlalu banyak karena takutnya tuh nanti melempem ya, biar fresh aja gitu. Nanti aku ngegorengnya tuh dadakan kalau pengen makan kerupuk lagi. Oke deh teman-teman, mungkin video aku cukup segini dulu ya, karena masakan aku juga udah selesai. Ini ada kerang hijau, terus ada oncom, sama ada kerupuk homemade. Jangan lupa ya teman-teman bantu like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.